Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, bersyukur buat berkat-berkat-Nya, bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Bahkan untuk apapun yang kita alami, kita mau tetap mengatakan bahwa Allah kita Allah yang baik. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, Raja dan segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu, Ku tinggikan, Ku agungkan. Katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan terima semua pujian, kemuliaan. Mari lagi dengan senang hati ku katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju hanya bagi-Mu Tuhan, tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju hanya padamu Tuhan,
pujian, kemuliaan hanya sekali dikatakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima semua pujian, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun yang telah kita lewati, kita boleh melihat tangan Tuhan yang dahsyat dan perkasa, menyertai, melindungi, memberkati setiap umat. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Yesus Kristus Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hosana bagi Raja mulia yang duduk di tahta, yang memerintah selamanya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang telah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap umatnya. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup hari ini, semua karena berkat kemurahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Kau hiasi
karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, ramah baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, ramah. Katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, ramah. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, ramah baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau sangat baik. Sama-sama kita berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau telah hadir dan memberkati setiap kami. Mari yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Berikan salam kanan kirimu. Katakan Dia adalah Allah yang setia. Dia sahabat kita. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, amin. Ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau tersenyum ya, waktu tersenyum, tertawa, Kau membuatku bahagia. Sama-sama katakan, Yesus Kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menanti bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdamai sejahtera dan sukacita, sebab Engkau sahabat yang setia. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Engkau mulia Tuhan, amin. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Engkau setia, Kau setia, Dia selalu bersama-sama dengan umatnya, amin. Kau membuatku amin. Membuatku bahagia. Katakan Yesus, Yesus Kau sahabat, selalu setiap saat dalam kehidupan kita. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam
selalu hadir setiap saat. Hati kami bergembira karena Engkau adalah sahabat yang setia. Amin. Kanan kiri, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, berlari bergembira, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang bagi kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian, saya undang untuk tampil ke depan. Kita akan mendengar pujian dari JIG Yestokam Malang. Silakan. Kemudian setelah itu bersiap persembahan pujian dari hamba-hamba Tuhan Surabaya. Ya, setelah JIG Yestokam Malang bersiap hamba-hamba Tuhan dari Surabaya. Mampukan ku
terlepas, kau menganggap tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau mengenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Haleluya, puji-pujian yang indah yang memberkati setiap kita, amin. Mungkin dari Pasuruan juga sudah siap? Bukan paduan suara atau vokal grup tahun depan mungkin Pak ya? Bercanda Pak, maaf Pak ya, supaya tidak tegang. Haleluya. Saya yakin tahun depan ada Pasuruan yang juga punya vokal grup ya, paduan suara. Oke, siap. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan jatuh di tanah hati kita yang subur, dan benih itu terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di setiap kami umat-Mu Tuhan, kami merindukan suara-Mu Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi setiap kami. Biar firman-Mu menuntun langkah-langkah hidup kami dan memimpin setiap hidup kami menjadi ciptaan yang baru di dalam firman. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai badai besar, bagai badai besar, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan,
tanda gersang menanti datangnya hujan. Ini setiap hati kami Tuhan, begitu bunyi jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami lebih dekat Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Saya udah Bapak Ibu, mari sama-sama bangkit berdiri naikkan pujian ini dengan senang hatimu, katakan, oh hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihku. Mari dengan lembut sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati kami Kau tahu, dan bawa kami terus melekat hanya kepada-Mu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk dulu. Ya, ini ada satu kesaksian yang sangat indah yang akan disampaikan oleh Ibu Intan ya, dari istri dari Bapak Yoga ya. Jadi kesaksian yang sangat luar biasa. Saya persilakan Ibu Intan untuk maju ke depan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Shalom. Puji nama Tuhan, di kesempatan ini saya Intan boleh bersaksi. Kesaksian ini hubungan dengan yoga menjadi hamba Tuhan. Dulu waktu kecil kan pendeta-pendeta itu kalau kecil dulu kelihatan berwibawa, baik, sabar. Kalau zaman dulu kan masih salaman terus lama gitu. Berdoanya begini, Tuhan, aku ingin punya suami pendeta gitu. Tapi dapetnya nggak pendeta, ternyata pengacara. Terus tiba-tiba Ko Wijaya itu ngajak terus, sudah lama ngajaknya. Ayo yuk, gak apa-apa. Ini belajar aja jadi hamba Tuhan. Enggak kok, aku ya wis pokoknya nggak bisa lah. Nggak apa-apa, belajar aja. Terus semakin lama diajak, nggak apa-apa, jadi pendeta itu belum tentu jadi sing khotbah, jadi orang sing melayani, bantui orang, nyediakan rumah buat ibadah, itu bagian dari hamba Tuhan gitu. Akhirnya dicoba-coba, ya hari ini terjadi seperti yang kudoakan dulu. Tuhan yang sama juga akan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Ya, mujizat pasti terjadi. Ya, mungkin dulu yang berharap, waduh, jadi pendeta itu ya apa? Mas Yo yang di depan ini dulu ya kepinginnya nggak jadi pendeta. Tapi kalau Tuhan sudah menggerakkan, Roh Kudus sudah bekerja, apapun bisa terjadi. Setuju ya? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan iman kita untuk mendengarkan firman dari Tuhan. Kami persilakan Rev Abraham untuk menyampaikan firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, merendahkan hati kami di hadapan-Mu yang kudus. Pada kesempatan sore hari ini Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami semua di dalam tangan-Mu. Hanyalah Engkau yang berdaulat mutlak akan kehidupan kami, berkuasa, memimpin, mengarahkan kehidupan kami. Bersabdalah Bapa melalui dalam mulut hamba-Mu, sehingga firman-Mu tiada tertabur dengan sia-sia. Biarlah benih jatuh pada tanah yang subur, dan kami bisa bertumbuh di hadapan-Mu, berbuah, menyukakan hati Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu tertabur tiada sia-sia. Berkat-Mu melimpahkan kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Yang beriman katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada haleluya saudara sekalian. Amin. Perkenalkan, nama saya Abraham. Saya dari Surabaya. Tentang istilah nama di sini ada Gereja Pelayanan Kristen, Christian Ministry Church. Ini adalah sinode yang papa saya dirikan. Sinode yang interdenominasi, yang ekumeni, yang majemuk. Ada berbagai macam aliran denominasi di dalamnya. Ada Protestan, Pantekosta, ada karismatik ada yang profetik, ada yang aliran reform kayak Pak Stephen Tong, ada aliran yang mesianik, yang kalau ibadah semua pakai hijab, ibadahnya kayak di Israel, ada di Madiun, ada di Jawa Tengah juga ada, di berbagai daerah juga ada. Mereka bernaung di dalam badan hukum sinode Gereja Pelayanan Kristen Asosiasi. Kita tidak memandang merek gereja, amin. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus, amin. Kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain, karena kita semua tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah hanya Yesus. Amin. Tidak ada satupun yang sempurna, hanyalah Yesus yang paling sempurna di dalam umat manusia.
Jadi kalau kita menyadari bahwa kita manusia tidak sempurna, marilah kita terus belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus ajarkan apa? Hendaklah kamu sempurna, sebab aku sempurna. Amin. Artinya sebagai umat Kristen, meskipun kita menyadari kita tidak akan pernah bisa sempurna, tetapi Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin. Berjaga-jaga dan berdoalah. Roh itu menurut, kita tuh nurut sebenarnya roh kita, tapi daging kita ini apa? Lemah. Murid Yesus disuruh, ayo kamu doa, jaga-jaga, tapi dia tidur. Roh penurut, tapi daging lemah. Tapi apakah kita terus bermegah dengan kelemahan kita? Oh tidak. Amin. Kita harus hidup di dalam roh Tuhan. Karena itu sembahlah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Amin. Kita percaya bahwa saat ini semua yang hadir, semua yang ada di sini dalam rangka merayakan kelahiran Yesus juga menyaksikan saudara Evangelis Yoga untuk ditetapkan sebagai hamba Tuhan. Tapi dari semua itu yang terpenting adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Inilah kerajaan Allah. Kamu adalah imamat yang rajani, kerajaan imam-imam. Ya kan, kita semua imam. Bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah. Percaya nggak kalau kita kepunyaan Allah? Amin. Tuhan mengibaratkan kita tuh biji mata Tuhan. Ya kan? Betapa sangatnya berharga hidup kita. Tuhan menghargai kita sangat mahal. Tapi kita pun juga harus menghargai diri kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Itu ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati tidak hanya saudara pergi gereja nyanyi penyembahan nangis, itu enggak, itu aja. Saudara hidup di dalam iman Kristen, percaya dengan Tuhan dengan melakukan. Karena iman, saudara disebut orang yang beriman. Amin. Tanpa saudara melakukan, iman saudara ini mati. Di Yakobus dijelaskan sangat detail tentang bagaimana memiliki iman yang benar. Abraham pun disebut seorang bapak orang beriman. Di Yakobus tertulis dia sahabatnya Allah. Tuhan memberikan predikat Abraham sahabat karena dia beriman. Apa dengan imannya? Dia tunjukkan bukti mempersembahkan anaknya. Itu sudah menjadi gambaran bahwa Tuhan sendiri Bapa yang kekal mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sang Firman tadi menjadi manusia, yaitu manusia Kristus, manusia sempurna. Oleh sebab itu saya mengajak saudara sekalian, jangan suam-suam kuku. Amin. Kalau di kitab Wahyu dikatakan suam-suam kuku apa? Entahkan. Lebih baik panas. Atau sekalian nggak usah sekalian. Jadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang radikal, militan. Orang Kristen semakin militan, semakin mengasihi. Amin. Orang Kristen yang militan itu orang yang semakin mengasihi. Mereka seperti standarnya Tuhan. Seperti Petrus, saudara tahu, Petrus ini karakternya kan orangnya kan spontan, sporadis ya, cepat bertindak. Yesus waktu ditangkap di Taman Getsemani langsung diambil parang, dia potong itu hamba imam itu, telinganya sampai lepas. Emosional. Yesus berjalan di atas air, habis memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus menampakkan waktu itu murid-murid Yesus berjalan di danau, lalu Yesus muncul di sana. Siapa yang dari 12 murid Yesus yang meloncat ke air? Petrus. Dia tunjukkan imannya dia. Kalau dia nggak keluar dari zona nyamannya, dia nggak akan tahu mujizat terjadi. Amin. Berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus terus bergerak. Iman tanpa perbuatan mati. Amin.
Artinya apa? Artinya saudara disebut, kombing, Ciklis ini orang beriman. Aku melihat dia orang beriman tuh bukan karena dia KTP-nya Kristen atau dia itu datang ke gereja dan dia selalu rajin ke gereja, bukan itu. Tetapi dengan kehidupannya aku bisa belajar. Orangnya ramah ya. Orangnya selalu tersenyum di depan kita. Dalam situasi apapun dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia bukan orang yang emosional, sedikit-sedikit marah. Dia orang yang sabar. Orang di tetangganya sangat mengasihi dia semua. Firman Tuhan katakan adalah kamu disukai banyak orang juga. Firman Tuhan tertulis, murid-murid Yesus itu disukai banyak orang dan Tuhan semakin banyak menambahkan jumlah mereka. Kita harus disukai banyak orang. Jangan kalau ada kita lewat, tak tutup aja pintunya itu, mesti orang itu ngomong aja, mesti kalau nggak gibah, bully orang lain. Jangan sampai kita dijadikan atau distempel jadi orang seperti itu. Kita harus menimbulkan atau membuat rasa nyaman. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena Alkitab dikatakan apa? Karena dia disebut sebagai anak-anak. Kita harus dimanapun kita berada harus ada suatu damai sejahtera, sukacita. Seperti Natal ini, saat ini kita sudah merayakan apa sih Natal yang paling utama? Bukan hanya kita memperingati setiap tahun merayakan pesta pora supaya kelihatan kita beribadah seperti kita merayakan perayaan ulang tahun. Oke, kita merayakan dengan sukacita. Memang kita harus menikmati kebersamaan keluarga juga dengan lingkungan teman-teman satu komunitas, komsel atau gereja. Tetapi nilai yang paling benar, apa yang sudah kulakukan untuk kemuliaan Tuhan? Apa yang sudah saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan? Aku yang tahun lalu emosional, aku yang suka mengumpat tetanggaku, aku yang suka menyakiti pasanganku, aku memberikan kata-kata yang tidak membangun bagi anak-anakku. Aku sekarang orangnya sabar. Noni, saya punya anak di SMA 2 Veteran Surabaya, SMA kelas 2 di Veteran Surabaya. Jadi ingin hati ini besok kamu ulangan, ini kan lagi kemarin minggu lalu itu sudah selesai. Kemarin ulangan, lah kamu kok di dalam kok main game? Besok kan ulangan, ini jam 12, sudah tidur. Ingin hati manusia kan ingin marah dong. Kamu itu besok ulangan kok mainan game. Secara daging bisa marah, tapi saya ngomong nih, waktunya istirahat. Besok bangun pagi. Nanti kamu ngantuk di kelas. Jadi kita harus belajar vulnerable. Semakin belajar apa? Mengasihi. Tunjukkan kasih kita kepada keluarga kita. Amin. Saya juga melatih, juga mendidik hamba-hamba Tuhan juga yang bernaung di bawah CMC juga. Ini juga kita melatih untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang hamba Tuhan. Itu yang paling efektif adalah contoh kehidupanmu. Bukan kamu pinter, bukan kamu sekolah sampai doktor, bukan. Tetapi hidupmu bisa dilihat orang dan orang bisa melihat bagaimana Kristus hidup di dalam saudara. Seperti Paulus katakan, aku hidup, tapi bukan sendiri aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Saudara percaya nggak itu Kristus hidup di dalam diri saudara? Amin. Saudara ingat nggak waktu pertama kali Saulus sebelum bertobat, dia berjalan menuju ke Damaskus, sekarang namanya Damaskus atau Damsik. Waktu dia berjalan, dia dipanggil Tuhan. Saulus, Saulus, siapakah kau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Yesus ada nggak waktu itu sebenarnya? Udah naik ke surga, nggak ada. Yang dianiaya siapa? Murid-murid Yesus. Yesus mengumpamakan diri itu, saudara, ini Yesus semua loh. Waktu kita disakiti, waktu Pak Wijaya disakiti, saya menyakiti Yesus.
Yesus yang mengatakan, siapakah kau Tuhan? Saulus sebelum namanya Paulus, aku Yesus yang kau aniaya. Kalau saudara baca lebih detail lagi, waktu Stefanus dirajam batu, di sana tertulis Paulus ada di sana. Dia mengizinkan untuk dirajam itu, dibunuh. Kekejaman yang dilakukan oleh Saulus begitu kejam. Mereka mengejar, memburu orang-orang benar. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Tuhan bisa berkehendak pada siapapun untuk menyelamatkan. Tuhan kita itu raja yang hebat. Yesaya 9 ayat 6 katakan apa? Seorang anak telah lahir bagi kita. Belum lahir loh padahal. Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra diberikan kepada kita. Namanya disebut orang sebagai penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Wow, Yesus disebut Allah loh. Gila enggak? Enggak masuk akal ini. Manusia Yesus loh. Disebut di kitab Yesaya sebelumnya 700 tahun. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, ngeri. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan kepada kita. Itu sudah nubuatan yang sangat ajaib. Di kitab Mika juga dikatakan, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, bagimu akan bangkit seorang yang akan memimpin Israel. Kamu lihat garis bawah itu Alkitab saudara, yang permulaannya ada sejak purbakala. Wis, ngeri nggak? Yesus itu lahir, ini kalender saudara, kalau saya lihat ini tahun 0 ini loh, tahun 0 ini loh. Ini kalendernya orang Kristen yang pakai Indonesia ini, kalendernya orang Kristen ini. Ya kan, 2025 itu pada tahun 0, ini kan 2025 tahun yang lalu. 0, waktu zaman 0 ya, kita nggak ngitung secara detailnya, tapi itu kelahiran zaman Yesus. Tahun Masehi yang kita pakai. Saudara tahu nggak? Dia disebutkan yang permulaannya ada sejak zaman purbakala. Saudara garis bawahi lagi Alkitab saudara. Sejak dulu kala. Wow. Sebelum dunia dijadikan aku ada. Sebelum Adam ada aku sudah ada. Yesus mengatakan itu. Wow. Aku dan Bapa itu satu. Jika kau melihat aku, kau melihat Allah. Firman Tuhan lebih detail lagi dikatakan gini. Tidak ada satupun orang dapat menuju Bapa kalau tidak melalui aku. Ngeri nggak itu kata-kata itu? Hanya Yesus yang satu-satunya jalan keselamatan. Oleh sebab itu saudara semua harus memiliki iman yang kuat. Amin. Ini pedang. Bunuh saja aku, bukan saya berani mati untuk bela Tuhan. Enggak, Tuhan enggak untuk bela. Tuhanku Allah perkasa. Pembelaan adalah hakku, itu kata Tuhan. Aku kalau dibunuh enggak mau bunuh aja, aku enggak mau menyangkal Yesus. Itu iman yang benar. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya kan? Waktu zaman Nebukadnezar, saudara kalau saudara baca Nebukadnezar itu akhir hidupnya dia memuliakan Tuhan loh. Hebat enggak? Tuhan itu bisa berkehendak loh, orang yang jahat, kewaji dan sangat kejam. Nebukadnezar itu ngeri dia, sangat ditakuti Nebukadnezar. Tapi karena memang Tuhan mau berkehendak, jadi proses setelah dia bermimpi dan mimpinya diartikan oleh Daniel 7 masa 7 tahun lamanya. Dia mengalami kamu akan makan rumput, makan sama hewan-hewan itu. Nebukadnezar raja yang maha besar tadi, yang kemuliaannya hampir setinggi langit kalau di Alkitab ditulis. Hebat loh. Bahkan raja-raja di sana takluk, termasuk raja-raja yang ada di Israel. Tuhan sudah peringatkan juga melalui Yeremia mengingatkan Yohakim, kamu jangan melawan Nebukadnezar. Dia melawan, akhirnya tambah kacau. Perangnya Nebukadnezar saudara tahu, ini kota, ya kan? Dia datang, kelilingi dia selama 3 bulan, nggak ngapa-ngapain, keliling. Dia stop itu supply. Misalnya kalau sekarang kita ngomong di embargo negaranya, stop supply, kiriman beras, kiriman minyak, kiriman bensin, semua masuk di kota itu, di kota Yerusalem di stop. Kalang kabut ini akhirnya Yohakim menyerah, mati. Yang lebih ngeri Sedekia, saudara baca di kitab Ratapan dan kitab
Yeremia. Ngeri. Sedekia, kota Yerusalem 2,5 tahun. Gila enggak? Sampai saudara baca itu, sampai makan tikus, sampai ibu-ibu itu sampai masak anaknya, saking bingung makan apa, anaknya dimasak. Saudara baca itu, betapa ngerinya. Itu kuburan massal yang sangat besar di Israel, dihancurkan. Tuhan bisa suruh siapa sama raja siapapun untuk menghancurkan. Kalau Tuhan sudah berkehendak baik, Tuhan akan bertindak baik. Kenapa Tuhan menghukum Israel seperti itu? Semua dalam proses Tuhan. Tuhan itu juga tidak kompromi sama dosa. Anak dari Nebukadnezar, saudara ingat, Belshazzar, pesta pora ini, negara rajanya, lagi pesta-pesta nyawanyi, nari-nari ini, Belshazzar ini, anaknya Nebukadnezar, nari-nari, tahu-tahu, temboknya tertulis, ada tulisan tangan gini nulis, besar di kerajaannya, gemetar ya, berhenti semua penyanyi, semua koplok gini, tulangnya gemetar. Ada apa ini? Tulisannya apa di sana? Meni kalau saya orang Surabaya, meni itu sesuk ya, tapi lain beda. Ini meninya itu lain. Meni tekel ufarsim. Apa itu artinya? Belshazzar ya, ini keturunannya Nebukadnezar. Apa itu artinya? Semua raja-raja di sana tahu waktu ini kerajaan kan besar, mungkin ya dinding-dindingnya seperti punya Nebukadnezar, berlapis emas yang begitu hebat. Saudara tahu nggak? Tidak menjaga kekudusan Tuhan. Yerusalem setelah dihancurkan, direbut oleh Nebukadnezar, dihancurkan itu tempat bait Allahnya Tuhan. Semua perangkat-perangkat sucinya dibawa ke Babel. Semua dimasukkan ke sana, lalu diambil itu perangkat-perangkat kudusnya Tuhan itu, dibuat pesta pora, cawannya buat minum, istri-istrinya raja-raja, dan mereka semua berpesta pora, ketawa ketiri, nyanyi-nyanyi, menghinakan Tuhan. Dan di sana ada tahu-tahu tertulis, ada tangan nulis gini, temboknya itu ditulis gini, kangerin, meni tekel ufarsim. Siapa yang bisa menerjemahkan? Oh dulu papahmu, ada permaisurinya, papahmu itu Sar, dulu nyuruh si Daniel, panggil itu Daniel, orang pintar itu, dia itu dekat sama Tuhan, dipanggil lah Daniel. Begini tuanku, meni artinya kerajaan Tuanku dihitung oleh Tuhan telah berakhir. Tekel artinya ditimbang dengan neraca dan dinyatakan kurang. Ufarsin artinya kerajaanmu akan terpecah menjadi dua dan diberikan kepada Media dan Persia. Dan malam itu juga jelek, langsung kerajaan itu hancur lebur. Saudara, saya cerita ini di waktu Natal ini gak ketawa ketiwi, ini saya ngomong karena serius. Kita itu diutus seperti domba di tengah apa? Serigala. Artinya kita harus benar-benar sama Tuhan itu menjaga hidup kita benar. Yang dulu suka ngumpat suaminya, sekarang mengasihi suaminya. Nanti pulang, Hani, Bebek, Papa, sorry ya, Mama selama setahun yang lalu, mulai Januari, sekarang akhir tahun Desember, Mama mau berubah. Nanti tahun depan Papa pasti lihat Mama happy, karena Papa ini orangnya sangat Murah senyum. Itu nggak senyum aja, tapi dari hati. Nah, hidupnya berubah. Amin. Kita orang Kristen, kita orang yang percaya harus hidup yang berubah. Tanpa berubah, ya akhirnya kamu nggak berbuah. Iman tanpa perbuatan mati. Amin. Tuhan itu sudah menubuatkan sebelum kelahiran Yesus. Zaman Adam dan Hawa pun sebelum ada Mesias sudah dinubuatkan sejak Kejadian. Amin.
Waktu Adam dan Hawa jatuh dosa, Tuhan ngomong sama iblis tadi, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan ini, keturunanmu, kepalanya akan diremukkan oleh keturunan perempuan ini, dan keturunan perempuan ini akan kau remukkan tumitnya. Tumitnya siapa? Yesus. Dan yang iblis itu, keturunan iblis itu telah diremukkan kepalanya sejak Yesus bangkit di antara orang mati. Amin. Karena Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dia telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian itu. Dia tunjukkan bahwa dia membangkitkan dirinya sendiri, bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Jadi kita punya keyakinan. Orang Kristen harus tahu kebenaran. Waktu ditanya sama tetangga, teman, saudara, kanan kiri, harus bisa meyakinkan bahwa aku ini adalah milik Kristus. Aku ini adalah ciptaan baru. Amin. Harus memiliki hati yang rendah hati terus. Yang dulu sombong, sekarang harus rendah hati. Karena Tuhan benci orang sombong. Amin. Kejatuhan iblis-iblis ini kan dulu kan malaikat Tuhan. Banyak loh, sepertiga loh yang jatuh dari surga itu. Jadi iblis jumlahnya sangat banyak. Amin. Jadi kita diutus Tuhan melawanmu iblis, berjaga dan berdoa. Lawanmu bukan darah dan daging, bukan tetanggamu, bukan bapakmu, ibumu, mertuamu, bukan. Amin. Semua cerita di dalam firman Tuhan dituliskan secara detail, tidak ditutup-tutupi. Dosanya Daud juga ditunjukkan, kejatuhannya dia dengan Batseba, ditegur Nathan pun juga. Kalau ditegur itu kita belajar, kalau ditegur itu niru Daud. Aku berdosa di hadapan Tuhan, nangis, dia raja, dia nangis, dia benar-benar sampai dia itu benar-benar merendahkan dirinya. Jangan seperti Kain, di mana Habil adikmu? Aku nggak tahu, memang aku menjaga adikku. Kita belum tertulis gitu. Darah adikmu di tanah berteriak kepadaku. Itu awal mula waktu penciptaan manusia, anak dari Adam dan Hawa itu Kain dan Habil, sudah terjadi dosa. Dari sejak itu Kain jauh daripada Tuhan. Meskipun Tuhan juga mengampuni, tetapi Tuhan juga Tuhan yang adil. Oleh sebab itu kita mengajak di Natal, di saat ini, mari kita hidup yang berubah. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Saudara semua yakin pasti memiliki struggle atau pergumulan. Amin. Masing-masing dari pribadi kita semua punya pergumulan. Aku punya pergumulan ini punya pergumulan ini, semua punya pergumulan. Pergumulan itu bukan masalah. Amin. Tapi ingat Tuhan katakan apa? Pencobaan yang kamu alami ini tidak akan melebihi kekuatan apa? Superman. Kekuatan apa? Manusia. Jadi kamu tidak akan dibiarkan diuji melalui kekuatanmu. Amin. Tetapi saudara tahu kekuatan Ayub juga ngeri juga. Tapi harus seperti katakan Ayub, aku lahir telanjang, kembali pada engkau telanjang. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu kata-kata Ayub yang utama. Ya sudah, kalau Tuhan mau ambil ya sudah. Tokoku kobong ya. Jangan berdoa kobong ya. Ya aku Tuhan, apa yang kau kendaki, yang apapun rencanamu, ampuni aku juga aku bersalah. Tapi kamu aku tetap memuji kebesaranmu Tuhan. Aku tetap berlaku setia pada Tuhan. Anakku nggak lulus sekolah, ya belajar jangan nyalahin Tuhan. Ya belajar, diajari lagi, jangan dibentai, jangan dimarahin, tapi diajar, dikasihi. Amin. Oke, saya percaya jemaat Pasuruan, jemaat Malang, jemaat Surabaya, semua yang ada di sini, siapapun Tuhan berkati. Tidak ada yang firman tertabur sia-sia, semua akan membawa berkat bagi kehidupan kita di malam Natal. Amin. Setelah ini, apakah kita lanjutkan Bapak Wijaya? Langsung.
Ya, setelah ini kita akan sedikit menyaksikan pentapisan hamba Tuhan evangelis Bapak Evangelis Yoga. Saya persilakan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa dan kita akan sama-sama. Saya akan berdiri di depan mimbar. Kami persilakan untuk suami istri ya, Ibu Yoga. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pada malam hari ini firman yang pertama kita berbahagia dan sia-sia, tetapi membawa berkat dari Tuhan buat kehidupan kami di tahun 2026 nanti, Tuhan. Hidup yang berubah, hidup yang baru, hidup yang lebih mengasihi pasangan kami, lebih mengasihi istri kami, lebih mengasihi orang tua kami, lebih mengasihi mertua kami, lebih mengasihi jemaat kami, lebih mengasihi hamba-hamba Tuhan, lebih mengasihi orang sekitar kami. Kami adalah kasih, anakku adalah kasih. Kami percaya Tuhan yang sangat mengasihi, mengampuni kami, memberkati kami. Berdiri di hadapanmu Evangelis Yoga Sutanto SHM bersama istrinya. Kami sama-sama Bapak sangat mengasihi beliau. Kau pun lebih mengasihi dari itu, karena dia memberikan dirinya. Inilah aku, utuslah aku. Tuhan menjadi hamba Tuhan di dalam kita. Mungkin di depan kami banyak tantangan, mungkin di depan banyak sekali ujian, permasalahan, atau rintangan apapun. Tapi kami percaya sebagaimana Tuhan yang berkuasa terhadap pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Kami pun juga dalam proses perjalanan ke surga menuju ke tanah perjanjian Yerusalem baru. Engkau melindungi menyertai dalam setiap perjalanan kami. Engkau menyertai. Engkau pun juga akan menyertai Evangelis Yoga bersama istri. Juga ini Bismillahirrahmanirrahim yang dia kembalikan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati, melindungi, menjaga kuasa kebesaran Tuhan. Kami percaya dinaikkan doa dalam nama Tuhan Yesus. Yang beriman katakan amin. Saya akan bacakan. Sebenarnya prosesi untuk pemberkatan untuk pentapisan ini sangat panjang, tapi saya tidak mau terlalu panjang. Mungkin Bapak Pendahiri bisa baca SKP saja ya. Prosesinya ini saya singkat ya Pak Yoga ya. Nanti khawatirnya jam sore waktu juga perundingan takutnya ya. Enggak, saya bikin prosesi lama. Saya ini aja singkat langsung baca SKP. SK Surat Keputusan nomor 707 garis miring SK garis miring DPP DPK CMC garis miring 12 garis miring 2025 tentang pentapisan dan peneguhan pendeta sebagai jabatan keimaman. Menimbang demi efektivitas dan pengembangan visi dan misi Tuhan Yesus Kristus dalam pemberitaan Injil untuk menjadikan semua bangsa muridnya melalui wadah gereja pelayanan Kristen. 2. Sesuai dengan penelitian dan penilaian
serta data-data yang diberikan oleh pengurus klaster gereja pelayanan Kristen atau CMC. 3. Perlu adanya legalitas dari badan hukum dalam pelayanan gereja lokal sesuai ketetapan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat 1. Surat keputusan /SK Dirjen Bimas Kristen Depak RI nomor F/Cap 156/B 2752/1990 tertanggal 20 September 1990. 2. Keputusan dan norma tata tertib serta tata gereja organisasi gereja pelayanan Kristen. A. Anggaran dasar organisasi gereja pelayanan Kristen pasal 7 ayat 3D. B. Anggaran rumah tangga pasal 15 poin 1 sampai 3. C. Mukadimas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi gereja pelayanan Kristen. Memperhatikan 1. Hasil Kongres Sinode Gereja Pelayanan Kristen tanggal 10 Desember 2010. Hasil Musyawarah Besar Sinode Gereja Pelayanan Kristen tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember 2010 yang diadakan di Gereja Pelayanan Kristen Bukit Sion, Jalan Dewi Panjaitan nomor 21, Ngawi, Jawa Timur. 3. Saran dan pendapat koordinator Badan Pendiri Pembina Rohani Gereja Pelayanan Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan melalui otoritas Roh Kudus memutuskan, menetapkan, meneguhkan hamba Tuhan Yesus Kristus Yoga Sukanto S.H. Ebum sebagai evangelis yang melayani di bawah naungan Gereja Pelayanan Kristen atau CMC. 2. Bahwa surat keputusan ini diberikan sebagai pedoman untuk menyatakan keberadaan gereja atau PD tersebut dalam melaksanakan tugasnya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan MUBES GPK CMC. 3. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 5 Desember 2025. Sinode Gereja Pelayanan Kristen Christian Ministers Dewan Pimpinan Pusat Reverend Dr. Abraham Firman Putra SEMTH Badan Pendiri dan Reverend Yusuf Firman Putra SOS MTH Ketua 1. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama kita berdoa. Mari saya mari kita sama-sama pada diri kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan yang mulia, Kau yang berdaulat, hambamu Evangelis Yoga Sukanto bersama istri menyerahkan hidupnya. Kami percaya urapan Tuhan yang turun dari surga memberkati, melindungi, menjaga, memberkati kedua hamba ini, melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang begitu kasih, memproteksi, melindungi, menjaga, memelihara setiap proses kehidupannya. Ialah kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami semua menjalankan amanat agungmu, pergi menjadikan semua bangsa murid. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan memulihkan mereka dan
ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuajarkan. Dan memiliki satu timbang yang kami ingat, yang tertulis, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan memberkati saudara Yoga, istri. Kasih Tuhan menyertai, memberkati saudara. Setia kepada Tuhan, setia kepada pelayanan Tuhan, sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus berkata kali. Yang beriman katakan amin. Terima kasih. prosesi pentabisan evangelis kita telah menyaksikan bagaimana yang hambanya sehingga boleh memutuskan untuk menyerahkan diri. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi penyalaan. Dan hamba-hamba Tuhan yang saya panggil ke depan, yang saya panggil akan maju ke depan dan menyalakan lilin. Setelah itu saya bisa berdiri sebentar sampai kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Setelah itu boleh kembali ke depan. The stars are brightly shining. It is the night of our Savior's birth. All in the world is sleep and ever high. The King and the song that is good. The weary world rejoices, for yonder the new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voice of love divine.
terhormat Evangelis Pastor Abraham. Selanjutnya yang terhormat Pastor Gary dari Kesampen. Kemudian yang terhormat Bapak Heri Sutisno, Bapak dari Pagetan. Selanjutnya yang terhormat Pastor Wijaya Om. Selanjutnya yang terhormat Pastor Maya. Pastor Maya. Ya. Selanjutnya yang terhormat saya mengundang untuk maju ke depan Bapak Agus RT dari tempat ini untuk maju ke depan menyalakan diri. Yang berikutnya yang terhormat Bapak Pendeta Lim Ting Ping. Baik, mari sama-sama kita akan menaikkan pujian Malam Kudus. Sebagaimana lilin ini memberikan cahaya yang terang, biarlah Kristus yang telah lahir dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh menjadi terang bagi dunia.
Mari kita renung kembali kelahiran Kristus dalam kehidupan setiap kita. Biarlah terang Kristus terus bercahaya dalam kehidupan kita, sehingga kita pun menjadi terang bagi dunia ini, bagi banyak orang, bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita. Terima kasih ke Tuhan, Engkau telah datang ke dunia membawa damai sejahtera dan sukacita, dan terlebih lagi memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi. Sekali lagi kita nyanyi bait yang terakhir. Malam kudus seluruhnya. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhan, aku datang ya Tuhanku, bersemayam di halamanmu dan mengucap Demikian prosesi menjadi ini, saya akan duduk kembali. Mungkin ada pengumuman yang tadi disampaikan oleh Pak Wijaya. Oke, Pak Yoga, silakan menyampaikan sepatah dua kata. Shalom. Shalom. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Abraham dan hamba-hamba Tuhan lainnya yang sudah hadir di tempat ini, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaat yang sudah hadir di tempat ini dan menyaksikan untuk acara penghabisan saya dan untuk acara Natal, dan selamat hari Natal dan tahun baru. Terima kasih. Ya, shalom. Sekali lagi terima kasih buat founder CMC Abraham, sudah jauh-jauh dari Surabaya bersama hambanya untuk acara penghabisan Evangelis Yoga. Ya, kiranya persekutuan ini benar-benar membawa kita mengerti arti melayani, bahwa kondisi apapun, sikon apapun, siapapun kita bisa melayani. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini terjadi pembukaan PD Priscilla Aquila. Saya yakin dan percaya nanti di sini sudah banyak saksi-saksi hamba Tuhan, dan saya yakin dan percaya hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, sebelum kita menutup ibadah hari ini, nanti sedikit dari mungkin perwakilan dari hamba Tuhan untuk berikan satu ucapan atau sepatah dua kata untuk PD Priscilla Aquila, mungkin dari Pastor Abraham sendiri. Oh, boleh, silakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini sudah ditapuskan satu lagi hamba Tuhan. Ya, artinya ada pelayan Tuhan yang baru. Ya, yang akan membuka sebuah pelayanan bagi anak-anak Tuhan. Ya,
Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apalagi persekutuan doa adalah buat saya itu sangat luar biasa. Ya, kalau di gereja kita duduk nyembah Tuhan selesai pulang tanpa kita bisa komunikasi. Tetapi di dalam persekutuan doa Bapak Ibu, kita bisa menjadi sebuah keluarga. Amin. Apalagi topik Natal tahun ini dari pemerintah adalah Allah hadir bagi keluarga. Keluarga itu bukan hanya suami, istri, anak, bukan ya. Tetapi sebuah komunitas juga adalah keluarga. Ya, Bapak Ibu, kalau misalkan ya, ini kita ngomong lingkungan ini ya, ada Pak RT juga. Nah, saya puji Tuhan, saya juga pelayan lingkungan juga Pak RT. Saya aktif di RW juga. Ya, kalau misalkan rumah kita kobongan, ya, masa kita harus telepon saudara kita di Kalimantan? Om aku kobongan, waduh, darah terbang naik pesawat kok kene tak omali. Ya, yang terdekat adalah keluarga, tetangga kanan kiri, atau teman satu komunitas. Amin. Kalau ada sing sakit, ya, aku sakit, Pak Pendeta, aku sakit. Ya toh, langsung saat itu malam jam 11, jam 12, jam 1 langsung dikunjungi, dibawa ke rumah sakit. Amin. Itulah gunanya persekutuan doa. Kita tidak hanya muji Tuhan, dengar firman Tuhan, tetapi apa? Kita menjadi keluarga. Ya, tadi Pastor Abraham sudah sampaikan, kita ini dunia, di tengah-tengah dunia yang jahat, orang tidak ada yang mau peduli. Amin. Ya, orang sudah nggak peduli siapa kamu, siapa saya. Tetapi di dalam persekutuan doa, ya, di situ ada tempat yang aman, tempat di mana anugerah Tuhan dicurahkan, tempat di mana kita saling tolong menolong, di mana kita saling mendoakan, saling menopang. Ini persekutuan doa yang baru, hamba Tuhan yang juga baru. Ayo kita dukung Bapak Ibu, amin. Ini sangat luar biasa. Disitulah Tuhan hadir. Ya, di situ Tuhan hadir. Tuhan tidak hanya hadir di gereja saja, tetapi di setiap langkah hidup kita juga. Bapak Ibu yang mungkin nggak ada kesempatan melayani di gereja, ada kesempatan melayani di persekutuan doa. Minimal kita mendoakan, ya toh, saling mengunjungi satu sama lain. Ya, aku tak lihat saudaraku sepersekutuan doa ada di dekat sini, tak kunjungi, minimal main bawa makanan, ya toh, saling mendoakan dulu. Itu namanya kerajaan surga. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, seperti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada hamba Tuhan yang baru Pak Yoga yang sudah dikabiskan. Artinya Pak Yoga sudah siap, ya, siap melayani Bapak Ibu. Amin Pak Yoga. Nah, ya loh, ini sangat luar biasa. Ayo kita duduk sama-sama. Saya perkenalkan, ya, saya lupa saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Erwin dari Sidoarjo. Ya, dari CMC Suara Kebenaran Kristus. Ini yang di sebelahnya Pak Abraham, Pak Pendeta Heri. Ya, dari CMC Bishop of Christ. Ya, puji Tuhan, saya tadi diajak Pak Abraham ya ke sini. Pak, ayo melalui Pak Heri, ayo tengok melaku tadi gitu. Saya nggak tahu kalau ada Natal Bapak Ibu. Ya, persekutuan doa lagi-lagi ini sangat luar biasa. Amin. Saya berdoa persekutuan doa yang diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan, tidak terkecuali. Amin. Bapak RT, Pak RW, Pak Lurah, semuanya akan diberkati Tuhan tempat ini. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Pesan saya kepada Pak Yoga, ya, berikan semua hidup untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun, ya, tidak peduli jam berapapun. Artinya melayani Tuhan itu sepenuh hati, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Akal budi itu kehendak bebas, Pak. Bebas untuk berontak sama Tuhan Allah, bebas untuk mengasihi Tuhan Allah. Ya toh? Tetapi mengasihi Tuhan Allah dengan akal budi. Artinya secara sadar kita memberi diri, Pak Yoga memberi diri untuk melayani Tuhan.
Amin. Itulah tadi sudah Pak Abraham katakan, persembahan yang hidup dan berguna. Amin. Selamat melayani Pak Yoga dan Ibu. Ya, tetap semangat. Ya, saya dari Sidoarjo, dari Surabaya juga akan mendukung terus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kemuliaan Tuhan. Ya, kita akhiri pada sore hari ini. Saya undang untuk jemaat bagi berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian. Kiranya Tuhan berkenan Berkati rumah keluargaku, memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus dalam Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah antara sore ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat pentahbisan Evangelis Yoga Sutanto Tuhan. Kiranya Engkau ikut serta dalam pengembalaan PD Istilah akuilah tempat ini Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menyertai segala apa yang dibutuhkan, Engkau penuhi Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Lev Abraham Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai semakin luar biasa dahsyat Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawah hati-Mu, bawah iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu pada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studimu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayanan-Mu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Nah, kita ini bahasanya untuk pembagian door prize ya. Nah, ini dari saya minta tolong Bu Endang. Sudah semua disobek ya Bu Endang ya. Pasti semua sudah belum. Coba diputari dulu dari Pak Yoga. Kalau sudah langsung dibawa ke depan aja. Nanti saya minta tolong Pastor Abraham untuk mengambil 5 kertas untuk dibacakan untuk mendapatkan hadiah. Sebentar, ini ada yang belum. Katanya Bapak Yoga ada yang belum. Ada 2. Nanti tak fair katanya. Nanti marah nanti. Wah, aku kok nggak dibunting gitu ya. Harus fair ya.
kiranya tetap saya berharap hamba-hamba Tuhan di lokasi Pasuruan sekitarnya dan juga jemaat di sekitar kita, terkhusus juga buat Bapak RT, kiranya terus memberikan dukungan buat persekutuan doa istilah Aquila, juga dukungan buat Yoga sebagai gembala. Sudah? Ayo cepat aja. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri dulu aja. Kita joget dulu aja sudah. Biar tidak sepi sudah. Tinggal penting-penting. Saya undang untuk bangkit berdiri. Siji loro telu, ayo kecoba ke melu. Papa limo enam, melek Gusti yo sing temen. Itu wolu sono, melek Gusti yo sembrono. Derek Gusti mesti selamat. Sekali lagi. Siji loro telu, ayo coba do melu. Papa limo enam, Derek Gusti yo sing temen. Itu wolu songo, Derek Gusti yo sembrono. Derek Gusti masih selamat. Apa iya? Apa dengan? Apa dengan? Derek Gusti masih selamat. Apa dengan? Apa iya? Apa iya? Derek Gusti mesti selamat. Ganda Gusti, Ganda Gusti, Ganda Gusti. Saben dina, dina wengi Ganda Gusti. Ganda Gusti, Ganda Gusti, Ganda Gusti. Saben dina, dina wengi Ganda Gusti. Kulo amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Sampai dina pulang di kata siapa? Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan saya undang ke Pastor Abraham untuk mengambil 3 kupon dan langsung dibacakan, dan asalnya langsung berikan hadiah doblesnya. Silakan Bu Ana atau Bu Min. Ya, 5 langsung 5 aja biar cepat. Ya, berikutnya Pastor Berlin. Langsung bacakan Bu. Langsung bacakan Bu. Ambil 5 dulu Bu. Persiapan Pastor Berlin dari samping ya untuk ambil. Ya, ini Pastor. Ya, didengarkan ya nomornya ya. Langsung maju ya, biar ada kelamaan ya. Saya bacakan ini dulu. Kosong 40. Ayo cepat 040 ayo. 003. 028. Silakan masuk Berlin untuk
mengambil langsung 5 biji dan membacakan nomornya langsung aja. Ya cepat. Yang dapat nomor langsung maju ya, biar cepat ya. Sudah naik kereta ini saya. 069 sudah. Ya. Dipanggil tadi. Ya, 03 dipanggil. 017. Ya, 63. Ya silakan Bapak dari Yoga ambil. Ayo ambil kasih tahu kita tuh. Siapa itu? Ada namanya, Sudah bukan. Oh ini aja. Bukan. Oh ini dapat ini bukan. Ayo. Persiapan Pastor Maya. Silakan ambil maju ke depan biar cepat Pastor Maya. Ayo sini. Saya gak ada punya aku dari 085. Ayo cepat 085. 025. Dapat sendiri. Ayo Pastor Maya silakan maju depan. Kosong 30. Ayo cepat maju ya. 039. Ayo cepat. Ayo dah ambil ya. Kosong 73. Ya sudah ya. Oke. Ya saya undang untuk Ibu Rika ya, minta tolong doakan untuk hamba-hamba Tuhan. Oh masih ada? Oh masih ada. Stop tunggu dulu. Berarti saya minta tolong Ibu mamanya Yoga. Ayo mamanya Yoga ambil. Masih ada ternyata. Mamanya Yoga. Kosong 84.
cepat maju ya, biar cepat ya. 023 075 Ini PKB ya. Apa ini kan baru cepat. Ayo terus. Ini masih juga ini kata juga. Terus ada. Ada. 019 Masih KBL selesai lagi ya sebenarnya. 042 ya 015 057 masih apa Ibu Ika ya, Ibu Ika belum makan. 005 ya terakhir ya, sisanya buat pelayan. 091 udah habis, silakan Bu Ika. 091 terakhir, silakan Bu Ika. Kita tolong nanti hamba-hamba Tuhan bisa langsung masuk ke ruangan belakang yang jemaat dilayani dulu sama serasa. Silakan Bu Ika. Apa yang juga atau kita bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh berada di sini, semuanya ini adalah seizin Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh merasakan betapa besar anugerah-Mu bagi Tuhan di sini. Kami serahkan Tuhan, kalau kami sudah